Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi dengan saya, Niken Paramitasari, dalam perkuliahan dari Kampus Dharma Jaya di pertemuan ketiga kuliah kewirausahaan. Materi kali ini yaitu membahas tentang memulai suatu usaha. Memulai suatu usaha dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu merintis usaha baru atau starting, membeli perusahaan lain atau buying, kerjasama manajemen waralaba atau franchise, atau dapat juga dengan memilih atau mengembangkan bisnis keluarga. Pertama, kita akan membahas mengenai merintis usaha baru atau starting. Dalam merintis usaha baru, terdapat faktor penting yang menjadi pertimbangan, yaitu bidang dan jenis usaha yang akan dikembangkan, bentuk usaha dan kepemilikan seperti CV, PT, atau firma, tempat usaha yang dipilih, apakah memiliki segmen pasar yang tinggi, lalu bagaimana organisasi usaha yang akan dibentuk, jaminan usaha apa yang akan digunakan, dan faktor lingkungan mikro serta makro. Adapun hambatan ketika terjun dalam dunia industri, yaitu sikap dan kebiasaan pelanggan, di mana Anda harus mengawali dengan mengamati bagaimana kebiasaan atau behavior konsumen Anda, serta bagaimana peluang loyalitas konsumen yang akan dibangun. Berikutnya, biaya perubahan atau switching cost. Di antaranya adalah biaya melatih karyawan dan perubahan biaya lainnya yang patut menjadi pertimbangan. Contoh sebelumnya, perusahaan mengeluarkan biaya sekian rupiah, dan dalam kondisi tertentu harus melakukan perubahan biaya. Terakhir adalah respon pesaing, di mana tentu pesaing akan saling mempertahankan secara agresif terhadap pangsa pasar yang ada. Perusahaan Anda akan saling berebut konsumen. Berikut contoh usaha rintisan yang ada, seperti Riblood, sebuah platform yang memfasilitasi kegiatan donor darah. Adapun Ruang Guru, sebuah media pembelajaran bagi siswa SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa, dan Kostum yang memediasi penjahit, desainer, serta konsumen. Membangun usaha dapat dilakukan juga dengan cara membeli perusahaan. Layaknya naik tangga, Anda tidak perlu menapak di tangga pertama, Anda sudah bisa menapak di tangga tengah. Karena dengan membeli perusahaan, Anda tidak perlu memulai dari awal, melainkan meneruskan usaha tersebut. Seperti contoh Microsoft yang mengakuisisi LinkedIn senilai 26,2 miliar US dollar, di mana LinkedIn memiliki 433 juta anggota dan jangkauan sosial yang sangat luas. Profil LinkedIn akan ditampilkan di layanan Microsoft. Adapun Facebook juga melakukan hal serupa dengan mengakuisisi WhatsApp dan Instagram pada 2014 lalu. Co-founder WhatsApp Brian Acton menjual WhatsApp ke Facebook senilai 19 miliar US dollar. Cara berikut membangun usaha adalah melalui manajemen waralaba atau franchise, yaitu suatu sistem distribusi di mana pemilik bisnis yang semi mandiri membayar iuran dan royalti kepada perusahaan induk untuk menjual produk atau jasa dengan menggunakan format bisnis perusahaan induk. Objek franchise terdiri dari barang dan jasa, nama dagang atau merek dagang, konsultan manajemen keuangan atau pengawasan, dan juga terdapat kantor pusat dan lain-lain. Keuntungan memiliki usaha franchise adalah mendapatkan dukungan dan pelatihan manajemen. Anda akan diajarkan dan dilatih menggunakan format bisnis perusahaan induk. Kedua, yaitu Anda mendapatkan program iklan secara nasional. Contoh saja, brosur Indomaret yang memberi diskon serentak untuk seluruh cabang Indomaret di Indonesia. Ketiga, yaitu bantuan keuangan. Karena usaha Anda berada dalam manajemen perusahaan induk, tentu akan di-cover terkait keuangannya. Berikutnya adalah kekuatan membeli terpusat karena perusahaan induk umumnya sudah dikenal, serta akan mendapatkan perlindungan teritorial dari perusahaan induk. Cara keempat membangun sebuah usaha adalah melalui usaha keluarga yang tentunya diwariskan dari keluarga kemudian diturunkan kepada penerus usaha berikutnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan usaha yang telah ada. Berikutnya adalah gambaran umum kelebihan dan kekurangan dalam membangun sebuah usaha yang dikelompokkan dalam usaha starting atau memulai usaha baru, buying atau membeli perusahaan, serta franchise atau kerjasama manajemen waralaba. Dalam mata kuliah kewirausahaan ini, kita akan belajar bagaimana memulai usaha baru atau starting, yaitu memulai usaha dari nol. Tentu Anda memerlukan sebuah gagasan usaha.
Mencari gagasan usaha diawali dengan start with a problem, yaitu dengan mencari masalah apa yang ada di sekitar kita untuk dijadikan sebuah gagasan usaha. Contoh pop mie instan dengan kemasan cup yang diciptakan karena adanya masalah bagi kalangan muda yang memiliki kegemaran mendaki gunung. Hal ini cukup merepotkan bagi mereka dengan membawa berbagai peralatan masak, baik panci dan lain sebagainya. Sehingga dengan pop mie instan cup lebih praktis, tinggal tuang air panas tanpa perlu memasak mie di panci. FedEx diciptakan untuk memecahkan masalah pengiriman di mana beberapa konsumen memerlukan pengiriman sehari semalam dan paket harus sampai. Maka FedEx mengakomodirnya. Kini Anda dapat mengetahuinya. Dengan Anda menemukan masalah yang ada, hal ini akan memberi kesempatan bagi Anda untuk menciptakan sebuah gagasan usaha, yaitu problems means opportunity. Sekarang, ketika Anda menemukan sebuah gagasan usaha, hal yang perlu dipertimbangkan adalah tipe usaha seperti apa yang akan Anda bangun, vitamin ataukah painkiller. Tipe vitamin seperti Facebook, Instagram, piknik, dan lain-lain yang memiliki sifat untuk kesenangan sesaat. Sedangkan tipe painkiller adalah tipe usaha yang memberi solusi bagi masalah Anda. Contoh saja, dalam kondisi pandemi COVID-19, Anda tetap memerlukan berbelanja, tapi tidak bisa keluar rumah. Maka solusinya ada aplikasi belanja online, ataupun jasa lainnya seperti Bukalapak, Gojek, dan lain-lain. Pesan makanan, berbelanja, dan lain-lain dapat dilakukan di tempat, dan tersedia berbagai pilihan, hingga penyediaan proses pembayaran seperti Dana, dan lain-lain. Mencari tahu apa yang menjadi permasalahan konsumen akan menjadikan bisnis Anda dalam tipe painkiller. Karena customer don't care about your solution, they care about their problem. Bahkan solusi pun dapat berubah, tetapi masalah akan tetap ada. Untuk itu, Anda dapat memulai pencarian masalah dengan sebuah pernyataan. Banyak orang menginginkan atau membutuhkan sesuatu, tetapi apa yang menjadi permasalahan mereka? Anda dapat mencobanya dengan mengisi kolom ini. Sebagai contoh, let's meet Jessica. Jessica is moving from Lampung to Jakarta following his husband's company assignment. They want to sell their house in Lampung. Lalu, apa masalah yang ditemukan Jessica? Jessica harus melayani calon konsumen yang akan melihat rumahnya. Sedangkan Jessica harus segera pindah. Jessica mungkin akan berulang kali menghadapi konsumen yang tidak jadi membeli rumahnya. Hal ini akan menyita waktu Jessica. Masalah apa yang ditemukan konsumen juga sama. Konsumen bisa tidak berkenan dengan rumah yang dijual Jessica, sedangkan sudah meluangkan waktu untuk meninjau rumah tersebut. Ini adalah salah satu contoh usaha yang dapat memecahkan masalah Jessica maupun masalah bagi konsumennya. Contohnya seperti homegood.id, sebuah platform yang mempertemukan antara penjual rumah dengan calon konsumen ataupun melalui agen, tanpa konsumen maupun penjual dan agen harus datang ke lokasi rumah yang dijual. Apa kunci usahanya? Yaitu dengan menggunakan kamera 360 yang dapat memaparkan gambaran kondisi rumah tanpa harus dikunjungi. Demikianlah usaha dibangun untuk memecahkan masalah bagi konsumen. Sekarang saatnya Anda mencoba untuk mencari gagasan usaha dengan memetakan masalah yang ada di sekitar Anda. Anda dapat mengisi pada template atau Madlibs yang tersedia, dan ini akan menjadi tugas Anda dalam perkuliahan kali ini. Sebagai contoh pada kasus Jessica, yaitu My company is homegood.id is building a website to help their customer to find their new home without having to meet at the location by using kamera 360. Demikianlah materi pada hari ini. Temukanlah masalah, maka bisnis Anda akan dapat bertahan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.